warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dhukrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian malam ini, mari kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah berkhusus untuk muallif kitab Fathul Mu'in dan untuk guru kita semuanya, orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli man nawabihi as-salafus shalihun la hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi al-kiram jamil awliya wa anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sidi Syamil Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, manakus khususan qasatan hadratil mu'allif al-kitab Syekh Zainuddin al-Malibari Qaddasallahu sirrul aziz wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidzalik amin hadrati abaina wa mahkina syuhdillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini masih terkait dengan rukun sholat jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun pertama dan kedua, yaitu niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempatnya takbir. Jamaah sekalian, kedudukan takbir di dalam sholat jenazah itu sama seperti rakaat sholat, gitu. Sama seperti rakaat sholat. Jadi kalau kita sudah tertinggal takbir, itu jangan nyusul. Sama kayak ketika kita tertinggal rakaat, jangan ngejar. Kalau rakaat sholat kan batasnya ketika imam masih dalam keadaan ruku. Maka berlaku juga ketika kita hadir sholat jenazah, lalu kemudian imamnya sudah takbir Allahu Akbar, kan imam baca Fatihah. Nah, begitu kita mau takbir, imam udah mau takbir yang kedua. Nah, Allahu Akbar, nah, kita masih ada kebagian takbir pertama, Allahu Akbar, imam belum takbir yang kedua, tapi kita nggak sempat baca Fatihah. Ya jangan baca Fatihah, Pak. Fatihahnya berarti sudah ditanggung sama imam. Sama kayak rakaat sholat, kita ketemu imam sedang ruku, maka takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ruku, nggak perlu baca Fatihah karena Fatihahnya ditanggung sama imam. Gitu. Kemudian ketika kita tertinggal takbir,
itu sama kayak tertinggal rakaat. Gitu. Jadi misalnya kita hanya bisa mengikutinya dengan imam itu 3 kali takbir, imamnya salam, berarti kurang 1. Maka imam salam kita tambah itu takbir yang kurang tadi. Nah, karena kedudukan takbirnya itu seperti pada rakaat di dalam sholat. Jadi imamnya salam, makmumnya mesti nambah itu takbir yang ketinggalan berapa. Jadi ketemu imam misalnya di takbir yang kedua, ya sudah Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Walaupun imam yang dibaca takbir yang kedua itu kan sholawatnya, kita baca Fatihah. Ya. Nanti takbir ketiganya imam kita baca sholawat. Ya. Takbir keempatnya imam baca doa, kita baca doa ketiga. Nah, imam salam, kita mesti tambahin lagi takbir lagi. Allahu Akbar. Kalau memang kondisi jenazah itu ingin segera diberangkatkan, sementara kita masih takbir, doanya masih panjang, ini gak usah baca doa, nggak apa-apa. Yang penting takbirnya lengkap 4 kali. Nah, bagaimana kalau takbirnya lebih? Nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Ya, lebih. Walaupun sengaja dilebihkan, ditanya kenapa sih Pak takbirnya sampai 5 kali? Mayitnya banyak dosanya. Karena mayitnya banyak dosanya, jadi takbirnya ditambah 5 kali. Enggak masalah, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali. Walaupun sengaja, pergi lupa, ya enggak masalah. Tidak menimbulkan batalnya sholat. Pada saat takbir itu disunatkan tetap mengangkat kedua tangan, ya, bahwa Tuhan atas sadri dan meletakkannya di atas, di bawah dadanya seperti biasa pada saat kita sholat. Bainakul takbiratain, di antara 2 kali takbir Allahu Akbar ketemu Allahu Akbar, berikutnya tangannya setangkep, ya. Waroduha Fatihatun. Rukun yang keempat dalam sholat jenazah adalah membaca Fatihah. Membadaluha, kemudian mengganti Fatihah bagi orang yang tidak bisa membaca Fatihah, boleh menggantinya. Al-Wukufun biqadriha, kemudian dia berdiri dengan seukuran bacaan Fatihah. Jadi ada orang bisanya baca kulhu, Fatihahnya nggak bisa, betul baca kulhu. Tapi ayatnya mesti ditambah. Kalau ayat surat Fatihah 7, kalau kulhu berapa? 4. Oh, berarti masih kurang 3 ayat lagi. Pokoknya kira-kira panjangnya surat yang dibaca itu sepanjang surat Fatihah. Nggak bisa juga, ya sudah berdiri aja. Berdiri Allah Akbar, udah menang, diam aja, nggak bisa. Tapi diamnya itu seukuran kita membaca Fatihah. Wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula khilafan lil hawi kal muharrari. Menurut kaul yang bisa dijadikan pedoman, bacaan Fatihah itu tidak harus pada takbir yang pertama, boleh dibaca pada takbir yang kedua. Menurut kalau yang utama, Fatihah boleh dibacakan cukup pada selain takbir yang pertama. Berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Hawi, sebagaimana kitab Al-Muharrar Syekh Sulaiman Rusdi, itu tidak, Fatihah harus berada di takbir yang pertama.
wa in lazima alaihi jam'un ruknaini bi takbiratin wa quluhul ula an dzikrin. Ya, di sini apa namanya, walaupun berkumpulnya dua rukun, wa in lazima alaihi jam'un ruknaini fi takbiratin wa quluhul ula an dzikrin. Walaupun bertemunya dua rukun itu mana? Takbiratul ihram dengan takbir yang kedua. Kan ini ketemu. Ternyata di antara takbir pertama dan takbir kedua di tengah-tengahnya kosong. Tidak ada bacaan Fatihah. Walaupun seperti itu, menurut kaul yang muktamad tetap dihukumi sah, cukup. Allahu Akbar terus diam gitu. Terus Allahu Akbar baru baca Fatihah. Ya, menurut kaul yang bisa dijadikan pedoman itu boleh, ya cukup. Wa yusannu israrun bi ghairi takbirati wassalam. Disunatkan di dalam bacaan Fatihah itu dengan sirri, artinya tidak dibaca keras, Pak. Ya, nggak dibaca keras seperti sholat berjamaah yang lain. Fatihahnya pelan. Di ghairi takbirati wassalam, selain takbir dan salam. Takbirnya mesti jahar, ya. Bagi imam, kalau makmum ya jangan. Imam atau orang yang sholat sendiri takbirnya sejak Allahu Akbar, ya, sampai 4 kali takbir itu dibaca jahar. Nah, dan salam, kalau Fatihah, sholawat, doa pada takbir yang ketiga dan keempat itu dibacanya sirri, nggak boleh kencang-kencang. Wa ta'awudun, dan sunnahnya membaca ta'awudnya pelan. Wa tarku iftitahin wa suratin, dan sunnah, kalau ta'awud tetap sunnah ya, sunnah untuk meninggalkan iftitah dan surat. Jadi gak usah pakai Allah Akbar kabira, Pak. Ya, begitu takbir ta'awud masih sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya masih sunnah. Fatihah dibaca sampai selesai, ya. Tidak disunatkan membaca Allah Akbar kabira, dan juga tidak disunatkan membaca surat. Walaupun imamnya Fatihahnya lama, oh, cukup nih kalau barang baca inna misalnya, tidak disunatkan. Jadi jangan baca surat. Fatihah ya sudah, Fatihah saja, tidak perlu ditambah surat. Illa ala ghaibin aw qabrin, ya. Illa ala ghaibin aw qabrin, illa fi sholati ala mayyitin ghaibin anil baladi aw mayyitin fi qabrin fayati bima fiha, kecuali bagi sholat ghaib, ya, kalau orang yang meninggalnya bukan di daerahnya, di kampung lain, ya, itu kemudian kita menjalankannya dengan sholat gaib. Atau mayitnya sudah dikubur, maka sholat gaib, ya, dan sholat untuk mayit yang sudah dikubur itu boleh membaca iftitah dan boleh membaca surat. Jadi kalau kita misalnya ikut sholat imam sholat gaib, sholli ala mayyiti bulan bin bulan, itu disebutkan namanya, ya, imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Makmumnya usolli ala man sholla alaihil imam, usolli ala man sholla alaihil imam. Makmumnya jadi niatnya gitu, saya niat sholat menyolati orang yang sedang disolatkan oleh
imam. Sholat gaib. Nah, kalau sholat gaib atau sholat yang jenazah yang mayitnya sudah dikubur, maka boleh membaca iftitah dan surat. Kalau mayitnya ada di situ hadir, ya sholat jenazah tidak membaca tidak membaca iftitah, tidak membaca surat. Wa khamisuha salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil thaniyatin ay akibah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi setelah membaca takbir yang kedua atau setelah membaca takbir yang kedua. Maka falatu jizi'u fi ghairiha, maka tidak cukup bacaan sholawat itu dibaca di selain takbir yang kedua, ya. Jadi itu Pak, kalau ada tadi itu kasusnya kayak orang baca takbir yang pertama nggak baca Fatihah, bagaimana ketika dia baca Fatihahnya di takbir yang kedua? Nah, ini masalah. Jadi Luqman Rasulullah sholat liman lam yusalli alayya fiha, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat kepadaku di dalam sholatnya. Wa li'annahu arjalil ijabah, karena itu diharapkan ijabahnya doa. Pada takbiratul thaniyatin ay akibah annal murada bil ba'diyah al-aqobiyah qalu halatu jazru ay as-salatu fil ghairi thaniyah bal tata'ayyanu liman marra fiha, bahkan menjadi tertentu karena ada penjelasan sebelumnya. Wa inna ma lam tata'ayyanil fatihati fil ula wa ta'ayyanatis sholatu fil thaniyah wa du'a fil thaniyah li'anna al-qasda fi sholati as-sama'ah wa du'a lil mayyit wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatun liqabulihi wa bil thana sunnal hamdu qablaha kama ya'ti fa ta'ayyana mahaluha al-waridani fihi min al-salaf wal khalaf isyaran bidzalik. Jadi kalau misalnya dia tidak membaca Fatihah pada takbir yang kedua, pertama, tapi Fatihahnya di takbir yang kedua, maka tetap di takbir yang kedua itu setelah dia membaca Fatihah baca sholawat, karena tempatnya sholawat itu tertentu hanya di takbir yang kedua saja. Jadi begitu berlaku ketika ia menjadi makmum masbuk. Misalnya ketemu takbir imam, pada takbir yang kedua imamnya baca sholawat, kita baca Fatihah karena kita masuk takbir yang pertama. Nah, nanti takbir yang kedua untuk kita, walaupun imam sudah takbir yang ketiga, kita takbir yang kedua, di situ kita letak baca sholawat, yang ketiga baru baca doa. Jadi urutannya begitu. Masbuknya di takbir yang keberapa tetap dihitung sholawat itu hanya ada di takbir yang kedua. Kenapa harus baca sholawat? Kenapa harus baca sholawat? Bapak jemaah sekalian, karena sholawat inilah yang akan mengantarkan doa. Jadi kenapa harus dibaca di takbir yang kedua? Karena takbir yang ketiga baca doa supaya doanya makbul,
diijabah oleh Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi, maka sebelum doa di takbir yang ketiga, di takbir keduanya harus ada sholawat kepada baginda Rasulullah. Gitu. Jadi mesti baca sholawat di takbir yang kedua. Gitu. Nah ini jadi sekali lagi Pak, tidak ada takbir susulan ya, kecuali setelah salam baru nanti takbir yang ketinggalan ini. Nah, ini yang kita jarang lihat ya, ada orang datang belakangan takbiratul ihram, seringnya ngejar Pak. Sampai ketemu takbir yang keempat bareng sama imam, bukan begitu prakteknya. Takbir imam itu ibarat rakaat di dalam sholat. Apa ada orang yang sholat kemudian ketinggalan rakaat ngejar? Kan enggak. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam di rakaat tersebut, baru kurangnya ditambah setelah salam. Takbir juga begitu di dalam sholat jenazah. Ketika masih imamnya ketinggalan dengan takbirnya imam, maka setelah salam ditambah berapa kurangnya, dengan tetap memenuhi rukun-rukun qauliyahnya ya. Rukun qauliyahnya itu tadi termasuk diantaranya adalah bacaan sholawat. Jadi sholawat itu rukun Pak. Jadi kalau kita nggak baca sholawat, ya berarti sama dengan kita tidak melakukan rukun sholat jenazah. Jadi itu masuk dalam kategori rukun. Nah, ini pula yang menjadi dasar wajibnya membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena termasuk rukun pula di dalam sholat jenazah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu ya. Wa yundabu dhammus salami lis-sholati, disunatkan mengumpulkan assalam lis-sholati. Doa assalam itu bukan assalamualaikum, doa selamat gitu. Jadi Allahumma sholli wa sallim ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sunnah mengumpulkan kata wasallim. Jadi firman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja tadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana dengan wa ala ali? Fasyahiru anna sholata ala ali la tajibu kawaliha bal aula. Menurut kaul yang sahih, membaca sholawat untuk keluarga Nabi la tajib, tidak wajib. Jadi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya cukup, ya sudah. Tidak wajib dengan tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau misalnya kita baca ya lebih utama. Gitu. Tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Doa oleh mukminin wal mukminat aqibah walhamdu qablah, dan mendoakan kepada mukminin mukminat setelah membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, misalnya ditambah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat setelah sholawat. Itu sunnah. Walhamdu qablaha, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin sebelum sholawat itu juga sunnah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli kalau mau ditambah wa sallim bagus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
kemudian doa untuk mukminin mukminat, Allah maghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, gitu ya. Wasadisuha du'aun limayyitin. Yang keenam dari rukun sholat jenazah adalah mendoakan mayit secara khusus, ya. Walaupun walaupun yang meninggal itu seorang anak kecil, ya, dengan ucapan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, ya. Kalau haji bingung banget. Ya, dan cenderungannya perempuan Allahumma ighfir laha, dan cenderungannya laki-laki Allahumma ighfir lahu. Ba'da falihatin, setelah takbir yang ketiga, fala yujzu ba'da waliha qat'an, maka tidak cukup bacaan doa ini setelah selain takbir ketiga. Takbir ketiga mau nggak baca doa itu tidak cukup. Jadi yang mesti dibaca sebenarnya bacaan doa itu untuk pada waktu takbir yang ketiga, nggak boleh di tempat yang lain, ya. Wa yusannu ayyukthira min ad-du'a ilahu wa ma'furuhu afdalu, ya. Dan disunatkan untuk memperbanyak doa kepada mayit, dan doa yang maghfur itu lebih baik, ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Ditambah lagi doa yang lain yang banyak. Doanya kalau misalnya doa yang tidak ada di dalam hadis misalnya, ya silahkan, nggak masalah, ya. Yang penting isinya mendoakan mayit. Nah, kalau doa yang maghfur, ya, doa yang ada dalam hadis Nabi itu afdal, ya, lebih baik. Wa Allahu ma'rahu muslimun anhu, yang utama adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa masjid madkhalahu wa anzilhu minal ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi minal khataya kama yunaqqal thawbul abyadu minan danas. Nah, ini doa panjangnya. Kalau nggak hafal ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, bisa aja. Kalau panjang, doa maghfur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, dalam riwayat Imam Muslim, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa masjid madkhalahu wa absilhu minal ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minan danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Ya Allah, ampuni dia, berikan rahmat kepadanya, berikan afiah kepadanya, muliakanlah tempat tinggalnya, artinya kuburnya. Masjid madkhalahu, luaskan tempat masuknya, yaitu yang kubur diluaskan walaupun sempit, tapi ternyata ketika dimasukkan ke dalamnya alam kuburnya luas. Wasil bil ma'i wa thalji, basuhlah ia dengan air es salju wal bardi, dan air embun, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Gantikan rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Jadi nggak banget pengen masnah, pengen istri buang, tapi gak kelakon karena takut sama istri tua.
Jadi nanti pesan wasiat, nanti kalau saya mati doakan wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi gitu. Ya Allah, gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Wa idhu min adzabil qabri, dan lindungi dia dari siksa kubur. Wa fitnatihi, dan fitnahnya. Wa min adzabil nar, dan dari siksa api neraka. Wa yazidu alaihi nakban, kemudian disunatkan ditambahkan secara sunnah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Jadi yang didoakan bukan cuma yang mati saja, yang hidup juga didoakan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ilahi dan seterusnya. Wa yaqulu fi tufli ma hadza, Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Tambahin itu, ya Allah, jadikan dia sebagai faratan, sebagai pengganti atau pelipur lara bagi kedua orang tua. Wasalatan wa dhukran wa ibatan wa tibaran wa syafi'an, dan jadikanlah dia sebagai orang yang mendahului, artinya mendahului masuk surganya. Kemudian wa dhukran, dan menjadi celengan, wa ibatan, dan menjadi nasihat, wa tibaran, dan menjadi iktibar, ya, nasihat juga, wa syafi'an, dan menjadi syafaat. Jadi anak kecil itu kan belum punya dosa, ya, maka diharapkan anak-anak yang mati dalam kondisi belum balik itu menjadi penyafaat kepada kedua orang tuanya. Wa taqil bihi mawazinahuma. Jadi ini doa kan larinya kepada orang tuanya, Pak. Ya. Kalau anak kecil masa didoakan, orang dia sudah meninggal dalam keadaan kecil itu nanti akan menjadi hiasan surga, tinggalnya di surga. Kenapa perlu didoakan? Nah, doa itu manfaatnya untuk kedua orang tua. Makanya ada tambahan Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi, sebagai faratan, ya, pengganti atau pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Sabiqun muhayya'an di masolihi ma fil akhirah, artinya yang mendahului, yang dipersiapkan untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya, sebagai hiburan, pelipur laranya kedua orang tua kelak, ya. Kemudian menjadi bertosik, celengan, kemudian menjadi nasihat, menjadi iktibar, menjadi penyafaat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika menjelaskan tentang kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tubahu yawma sabihi wa yurlaqu wa yusamma, bahwa setiap anak itu tergadekan oleh akikahnya. Beliau menyatakan tergadekan itu murtahanun bi aqiqatihi, tergadekan dengan akikahnya. Ini artinya tergadekan apanya yang tergadekan? Syafaatnya. Dan di sini doanya ada wasyafi'ah, dan menjadi penyafaat bagi kedua orang tua. Makanya kalau punya anak bayi meninggal belum sempat akikahin, supaya apa? Supaya ditebus itu. Kalau anak yang masih bayi itu
belum punya dosa. Kalau andai anak bayi itu memberi syafaat kepada orang tuanya seperti doa orang-orang yang menyolatkannya, syafi'an, memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau kondisinya tergadai, berarti terhalang kan? Kalau barang digadai, berarti kan kita nggak bisa pakai. Boleh nggak sih anaknya sudah meninggal ditebus dengan akikah? Boleh. Ya, bagus, karena pelaksanaannya berarti memang di usia yang menjadi tanggung jawab kita. Beda dengan anak yang sudah balik. Kalau sudah balik kan kita sudah tidak lagi punya kewajiban untuk melaksanakan akikah, tapi dia mengakikahkan dirinya sendiri. Sama dengan orang tua. Ini ada orang akikah untuk almarhum ibunya, almarhum bapaknya. Kalau berdasarkan hadis ini, memberikan atau memotongkan akikah untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ini kan kebalik. Harusnya orang tua yang mengakikahkan untuk anaknya. Jika anaknya mengakikahkan orang tua, bagaimana ini? Ya kalau memang orang tua itu dianggap belum diakikahi oleh orang tuanya dulu, ya nggak masalah, karena prinsipnya begini. Kalau akikah itu prinsipnya sedekah, masa orang mau sedekah dilarang gitu? Ya silahkan aja. Cuma yang bagus kalau kita mengakikahkan itu memang anaknya belum dewasa, akikahkan. Karena kalimatnya kullu gulami, setiap anak itu artinya ketika belum dewasa. Yang bagus sesuai dengan hadis Nabi itu, ya diakikahkan pada usia ke-7 hari. Ke-7 hari. Tudbahu yauma sabihi, disembelih pada hari ke-7. Ini di sini umumnya bukan hari ke-7, 40 hari baru dikekain. 40 hari baru dikekain. Soalnya kenapa 40 hari baru dikekain? Oh enggak, itu sekalian selamatan bapaknya. Bapaknya lebaran jadi nipasnya sudah tuntas gitu. Jadi selamatan untuk anaknya juga selamatan untuk bapaknya. Jadi kalau berdasarkan teks hadis itu mestinya disembelih akikah itu pada hari ke-7.